Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan regresi data panel dengan menggunakan software Stata. Jadi kira-kira yang akan saya praktekkan ada 15 poin. Seperti ini dia. 1, 2, 3, sampai 15. Nah, teman-teman, seluruh file dalam video ini, teman-teman bisa download gratis semuanya di website www.statcoma.com. Teman-teman download saja kode program statanya dan datanya juga di bagian yang ini. Ini di website www.statcoma.com. Teman-teman menuju pada bagian regresi linear berganda dan regresi data panel. Teman-teman menuju pada yang nomor 18. Nanti teman-teman bisa download file statanya di sini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, poin yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan data seperti ini. Datanya itu. Nah, seringkali nanti ketika pas di run dengan Stata, kebanyakan error gitu. Dari beberapa orang yang bertanya kepada saya, "Bang, kenapa pas saya run error gitu ketika mau melakukan regresi data panel di Stata?" Nah, jawabannya adalah kenapa? Nah, mereka salah dalam hal menyajikan datanya. Contoh seperti ini. Misalkan ada data variabel Y, kemudian X1, X2 seperti ini ya. Nah, misalkan nih ada tahunnya, ini dari tahun 2001 sampai 2004. Kita mengamatinya selama 4 tahun. Nah, di perusahaan ini seringkali mereka menuliskan namanya, misalkan perusahaan ABC, 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 kemudian misalkan perusahaan XYZ, XYZ. Nah, perhatikan bahwa untuk penulisan perusahaan jangan menggunakan huruf gitu. Cukup kita beri kodenya saja. Kode angka. Nah, kata kuncinya cukup tuliskan angkanya aja. Nanti diberi keterangan gitu. Misalkan satu perusahaan ABC, 2 perusahaan XYZ, seperti itu. Jadi, pada saat menyiapkan datanya itu di seluruhnya itu harus berupa angka, jangan ada huruf seperti yang tadi. Nah, itu yang perlu saya tekankan, cara mempersiapkan menyajikan datanya. Nanti kalau disajikannya berupa huruf, misalkan ABC, nanti pada saat kita akan melakukan penyetingan data panel, nanti dia error gitu. Nanti akan saya tunjukkan kenapa nanti errornya ya. Nah, untuk yang pertama kita buat angka aja. Ya, ini sebagai kode aja. Udah paham ya? Usahakan kasih seluruh datanya itu angka. Seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah sekarang kita akan mengimport data yang ada di Excel ini ke dalam Stata. Sekarang kita coba jalankan Statanya terlebih dahulu. Ini udah jalan atau belum? Oke, sedang recording. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Stata versi 13. Selanjutnya, kita akan mengimport data dari Excel ke Stata. Artinya data yang ada di Excel ini kita coba masukkan ke Stata. Pilih file, kemudian import. Kita, karena format datanya tadi Excel, kita pilih Excel spreadsheet. Ini ya. Kemudian pilih browse. Kita cari datanya, nah ini dia. Namanya data. Karena nama filenya itu data ya. Oke. Kemudian kita pilih open. Nah, di sini kan nomor 1 kan judulnya. Judulnya nggak usah ikut. Judulnya itu harus di atas ini. Maka kita pilih import first row as variable names. Nah, sehingga judulnya sekarang di atas. Dia akan ngebaca dari baris yang kedua. Ini ya. Sekarang pilih OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport data dari Excel ke Stata. Kita bisa mengecek datanya, pilih data, kemudian data editor. Ini dia. Maka datanya seperti ini. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. Y, X1, X2, tahun perusahaan. Sebenarnya namanya kita bisa memberi label. Misalkan label Y.
Y misalkan apa namanya? Misalkan harga saham, misalkan ya. Nah, seperti itu dia kan. Oke. X1 misalkan apa? Misalkan labelnya ROA misalkan. ROA. Kemudian yang kedua apa? Misalkan apa ya? Misalkan car. Misalkan current equity ratio share. Ya udah nggak apalah share, terserah pokoknya current ratio, terserah current ratio lah misalkan. Ini hanya label itu hanya sebagai pemberi keterangan aja, seperti itu dia. Nggak ya? Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di Stata itu ada dua cara untuk apa? Untuk mengolah datanya. Pertama by click namanya. Klik, 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 klik. Ini by click namanya. Tapi saya tidak menggunakan pendekatan klik. Saya akan menggunakan pendekatan menuliskan kode program statanya. Karena menurut saya ini lebih praktis daripada penggunaan klik tadi. Tinggal di copy kodenya, kita paste, langsung muncul hasilnya. Tapi kita akan satu persatu dulu. Nah, pertama adalah saya akan melakukan regresi. Regresi X1, X2 terhadap Y. Ini tanda bintang ini sebagai komentar. Jadi dia tidak akan dieksekusi pada saat Stata memproses itu. Jadi misalkan kita akan melakukan regresi, X1, X2 terhadap Y. Jadi tinggal kita copy kodenya, kita copy. Ingat di sini variabelnya kan namanya regress, ini perintahnya. Ini sudah perintah baku di Stata untuk melakukan regresi. Y, di mana kita harus menuliskan variabel dependent-nya dulu. Y. Perhatikan bahwa karena di sini namanya Y, maka di sini juga harus sama Y. Y-nya Y itu boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Tapi karena di sini tertulisnya Y-nya huruf besar, maka di sini harus menyesuaikan huruf besar. Huruf besar kecil harus diperhatikan. Karena kalau salah aja penulisan variabelnya, maka dia error. Jadi di sini kita coba melakukan regresi X1, X2 terhadap Y. Tinggal kita copy, sekarang kita pastekan di sini, Ctrl V, kita enter. Maka langsung muncul hasil regresinya. Simple kan, mudah. Jadi di sini hasil regresi Y X1, X2 terhadap Y. Sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat bahwa kita bisa melihat dari nilai koefisiennya X1 itu berpengaruh positif ya. Karena nilai koefisien regresinya positif 0,112. Sementara X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Karena nilai koefisien regresinya negatif 0,0812433. Itu dia. Tapi kan kita akan mencari nanti model yang namanya ini dia. Ada fixed effect, common effect model, fixed effect model, sama random effect model. Seperti itu. Nah, kita sudah berhasil melakukan regresi di Stata. Selanjutnya adalah kita coba melakukan uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, di Stata itu bisa menggunakan pendekatan uji Shapiro-Wilk, bisa menggunakan uji normal probability plot. Nah, pertama adalah untuk melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, kita perlu mendapatkan data residualnya. Ini untuk memperoleh data residualnya. Kemudian data residualnya nanti akan disajikan ke dalam normal probability plot. Kemudian kita lakukan uji Shapiro-Wilk. Nah, pertama, ini kita copy dulu, 2 baris aja dulu. Saya ingin menjelaskan maksudnya di sini. Itu dia. Nah, artinya perintah Stata ini adalah kita akan membuat data residual, ya. Data residual, namanya simpan data residual. Teman-teman di sini akan muncul variabel baru di sini di Statanya. Ini dia, simpan data residual nih, sini dia. Ini ya. Nah, kemudian data residual ini kita lakukan pengujian normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk sama normal probability plot. Sekarang tinggal kita copy data ini untuk melakukannya. Maka hasilnya sebentar lagi muncul, lagi proses pembuatan gambar
normal probability plot. Nah, ini dia. Kalau kita melihat dari gambar ini, titik-titiknya itu cenderung mendekati garis ya. Karena cenderung mendekati garis, kita mengatakan asumsi normalitas dari data residualnya dipenuhi. Tapi kadang menilai ini. Ada yang bilang, wah ini titiknya udah jauh nih, jadi nggak normal. Kalau pendekatan gambar itu tergantung orang yang melihat. Maka kita butuh penguatan penggunaan uji yang angka. Nah, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk ya. Di sini kita bisa melihat nilai probabilitasnya, prop ini probabilitas. Kalau di atas 0,05 maka asumsi normalitas dari data residual dipenuhi. Di sini nilai probabilitasnya 0,71901. 0,71901 di atas 0,05 maka datanya sudah asumsi normalitas dari data residual dipenuhi. Oke, sudah normal ya. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan pendekatan FIF. Kita coba copy, sekarang kita pindahkan sini FIF. Maka nilai FIF-nya ini dia 1,48, 1,48. Dari beberapa referensi ada yang menyatakan nilai FIF itu aman kalau di bawah 5, ada referensi yang lain kalau di bawah 10. Itu nggak ada masalah, tinggal teman-teman ikut mana aja, ikut rujukan mana aja gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi nilai FIF-nya di bawah 10 berarti sudah lolos ya. Oke. Kemudian kita melakukan uji uji autokorelasi. Di sini saya menggunakan uji run test. Di SPSS juga ada run test. Jadi perintahnya itu run test, simpan data residual. Oke, Maka di sini yang perlu kita lihat nilai probabilitasnya, nilai probnya. Kalau di atas 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi atau asumsi non autokorelasi dipenuhi. Ini nilai probabilitasnya, nilai prob Z-nya 0,12, di atas 0,05 berarti sudah lolos. Oke. Kemudian, nah di sini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser dan Koenig-Bassett. Ada yang bertanya, uji Koenig-Bassett ini dari mana sih referensinya? Teman-teman bisa membaca buku Basic Econometric ya, ini edisi keempat yang ditulis oleh Gujarati. Di sini ada banyak banget uji untuk melakukan pengujian asumsi homoskedastisitas. Jadi teman-teman di sini halaman berapa ya, kita ketik aja Koenig-Bassett. Nah, tuh nampakan. Lagi dicarinya, tunggu. Nah, ini dia. Teman-teman kalau baca di sini ini bab 11 ya, khusus heteroskedastisitas. Jadi di sini salah satu tes yang dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah uji Koenig-Bassett. Ini dia. Uji ini keren sih menurut saya. Teman-teman kadang kalau uji Gletser nggak lolos, uji White nggak lolos, coba gunakan uji Koenig-Bassett ini. Bagus ujinya. Ya, ini saran saya aja. Jadi pertama, untuk melakukan uji Gletser ini perintahnya. Oke, perintah ini adalah kita menghasilkan data residualnya. Data residualnya itu diabsolutkan ya. Maka kita muncul absolute residual. Data yang baru kalau dilihat di sini nih absolute residual. Kemudian ini diregres X1 X2 sebagai variabel independen, absolute residualnya sebagai variabel dependent. Itu untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser. Jadi kita enter, maka dapatlah hasil dari uji Gletser. Nah, cara pengambilan keputusannya, kita lihat nilai probabilitasnya untuk yang X1 sama X2. Untuk X1 nilai probabilitasnya 0,998, X2 itu 0,343. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas kalau di atas 0,05. Berarti sudah lolos. Berdasarkan hasil uji Gletser, nilai probabilitas Gletsernya untuk X1 sama X2 sudah di atas 0,05, artinya sudah tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi homoskedastisitas dipenuhi. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan uji Koenig-Bassett, di sini ada petunjuknya. Kita harus mendapatkan data Y estimasi, Y topi itu Y estimasi,
atau Y hat, hat itu topi. Y kita harus memperoleh data Y estimasi kuadrat sama residual kuadrat, kemudian diregres, di mana variabel independennya itu adalah Y estimasi yang kuadrat, variabel dependennya residual kuadrat. Itu bisa dilakukan seperti ini kodenya. Jadi tinggal kita copy aja. Kita copy. Ini perintah ini untuk mendapatkan Y estimasi, predik ini Y estimasi. Perintah ini kemudian Y estimasinya atau Y prediksinya dikuadratkan. Perintah ini untuk mendapatkan residual kuadrat, kemudian baru kita lakukan regresi, di mana residual kuadratnya sebagai dependent, Y prediksi kuadratnya sebagai independent, sesuai dengan yang tertera di buku ini. Ini dia. Oke, sekarang kita copy yang ini. Kita pindahkan ke stata ya. Nah, oke, sudah dapat hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Cohen-Kerbasset. Yang mana kita lihat, kita cukup lihat pada baris Y prediksi kuadrat, kolom probabilitasnya. Di sini nilainya adalah 0,342. Kalau di atas 0,05 artinya sudah lolos, tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, sudah aman. Ya, jadi sama kesimpulannya hasil uji Glatzer dengan Cohen-Kerbasset. Sama-sama tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini yang paling penting. Sekarang kita akan melakukan regresi data funnel, di mana kita akan mencari model common effect model, kemudian fixed effect model, random effect model. Nah, sebelum kita mencari ini, kita harus melakukan penyetingan data. Data yang ada di sini, ini belum secara stata, itu belum disetting secara data panel. Jadi perintahnya untuk melakukan penyetingan menjadi data panel seperti ini. Tset, ini udah aturan bakunya ya, perusahaan tahun. Ini artinya kita melakukan penyetingan data panel. Di sini perusahaan tahun. Ingat penulisannya, kalau di sini perusahaan P-nya huruf besar, maka di sini kode statanya harus huruf besar. Tahunnya T-nya huruf besar, maka di sini tahunnya huruf besar. Harus sama ya, seperti itu dia. Dan di sini harus angka dia, jangan huruf. Sekarang kita setting data panel di stata. Oke, sudah berhasil ya. Di sini panel variabel itu dia. Jadi time variable. Time-nya itu ya apa namanya? Ya tahun. Panel variabel itu perusahaan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendapatkan model namanya common effect model. Perintahnya seperti ini. Ada estimate store CHEM, artinya nih CHEM itu common effect model. Itu disimpan dia. Oke, kita akan mendapatkan hasil common effect modelnya. Nah, ini jadi hasil ini merupakan hasil common effect model. Nah, kalau dari common effect model atau CHEM, ya di sini X1-nya berpengaruh positif terhadap Y, X2 negatif. X1-nya signifikan pengaruhnya karena di bawah 0,05, X2 tidak signifikan pengaruhnya. Nah, sekarang kita untuk mendapatkan hasil FEM-nya, ini perintahnya seperti ini. Maka ini hasil FEM-nya. Kalau dari hasil FEM ya sama, X1 berpengaruh positif, X2 negatif, X1-nya berpengaruh signifikan karena di bawah 0,05, ini kan 0,02 gitu ya. Kalau X2-nya tidak signifikan pengaruhnya. Ini hasil berdasarkan fixed effect model. Kalau random effect model seperti ini, tinggal kita copy, kita pindahkan. Nah, ini random effect model. Kalau random effect model, ini berpengaruh positif, X1-nya, X2-nya negatif, X1-nya signifikan karena di bawah 0,05, X2-nya enggak. Jadi kesimpulannya sama ya. Kesimpulan signifikan atau signifikansinya mau common effect model, fixed, random. Kadang berbeda, nggak harus sama ya, karena modelnya juga berbeda. Nah, ini untuk melakukan uji Chow ya. Jadi ini perintahnya, ini uji Chow, ini uji Hausman. Uji Chow dulu. Kalau uji Chow ini, atau orang sering bilang uji likelihood ratio atau uji F. Kita akan memilih model, mana yang kita pilih? Model common effect model atau fixed effect model. Jadi kita lihat nilai probabilitasnya 0,3129. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, maka model yang dipilih adalah model common effect model. Ini berdasarkan uji Chow. Kalau nilai probabilitasnya di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect model FEM. Dari sini maka yang terpilih adalah
common effect model karena di atas 0,05, 0,3129. Nah, tapi kita coba lakukan aja uji Hausmann dulu. Uji Hausmann ini memilih fixed effect model atau random effect model. Padahal fixed effect model kan sudah kalah tadi terhadap CHAM. Mestinya nggak usah dilakukan uji Hausmann lagi. Tapi ini sebagai contoh aja. Kalau kita melakukan uji Hausmann, nilai probabilitasnya 0,4476. Ya, itu dia. Kalau dia lebih kecil daripada 0,05 dari uji Hausmann, maka model yang terpilih itu FEM. Tapi karena di atas 0,05, maka yang terpilih random. Karena ini nilainya 0,4476 di atas 0,05, maka model yang terpilih random effect model. Tapi uji Hausmann ini tidak dilakukan karena apa? Karena pada saat uji Chow tadi yang sebelumnya, itu yang menang adalah common effect model. Jadi common effect model CHAM semestinya dibandingkan dengan random effect model. Itu dengan menggunakan uji Breus and Pagan Lagrangian multiplier. Ini kodenya tinggal kita copy. Kita pindahkan di sini, kita paste. Nah, ini dia. Dari hasilnya, nilai probabilitasnya itu 1,000. Kalau dia di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah common effect model. Jadi, randomnya kalah. Jadi, bisa kita kita buat misalkan. Jadi, kayak uji Chow kan. Uji Chow ini kita memilih CHAM, common effect model, atau fixed effect model. Tadi yang menang kan CHAM. CHAM yang menang kan. Kemudian FEM yang kalah. Jadi artinya CHAM ini harus melawan random. Jadi FEM-nya udah kalah. Jadi kalau CHAM harus melawan RAM, ujinya apa? Yang tadi Breus and Pagan Lagrangian tadi. Jadi kalau dia tadi dari hasil uji Breus and Pagan-nya itu kan nilainya probabilitasnya 1,000. Jadi probabilitasnya 1,000 di atas 0,05, maka CHAM yang menang. Yang menang RAM yang kalah. Seperti itu dia. Jadi model yang terpilih adalah common effect model. Seperti itu. Oke teman-teman, seluruh kode tadi teman-teman bisa download di website saya ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.